Oke, perkenalkan nama saya Helmi Latoheru dengan NPM 12 15 52 01 23 0051. Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sini saya akan membawakan materi tentang paradigma di dalam IMK atau interaksi manusia komputer. Paradigma itu merupakan cara pandang, sedangkan paradigma di dalam IMK tersebut disebut sebagai usability. Ada beberapa jenis paradigma yang mempengaruhi proses perubahan dari teknologi zaman dahulu menjadi teknologi zaman sekarang. Yang pertama itu batch processing, time sharing, networking, graphical display, microprocessor, ubiquitous computing, metaphor, direct manipulation, multimodality, dan computer support cooperative work atau CSCW. Yang pertama, batch processing. Batch processing adalah sebuah sistem yang bisa digunakan untuk mengolah data maupun menjalankan tugas tertentu. Proses ini akan berjalan secara otomatis. Batch processing ini bekerja secara berulang-ulang, jadi di dalam praktiknya sistem ini akan bekerja tanpa banyak memerlukan interaksi dari manusia. Gambar di bawah ini merupakan contoh jaringan sematik dari batch processing. Yang pertama, user menginput job atau menginput tugas yang akan dioperasikan, terus dibawa ke operating system, terus dikumpulkan menjadi batch yang akan dikerjakan oleh CPU. Oke, yang kedua, time sharing. Time sharing memungkinkan satu komputer digunakan oleh beberapa user untuk berbagi sumber daya komputer secara bersamaan. Dengan kata lain, time sharing mengacu pada alokasi sumber daya komputer dalam suatu waktu ke beberapa program secara bersamaan. Jadi dalam satu komputer atau CPU bisa dipakai oleh beberapa user atau orang, seperti pada gambar di bawah ini. Ini konsep time sharing masa kini. Dan ini konsep time sharing di masa depan atau di masa yang akan datang kita akan menggunakan cloud computing atau penyimpanan awan. Yang kedua, networking. Sebuah jaringan yang menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya menjadi sebuah jaringan yang lebih besar. Istilah jaringan ini digunakan untuk merujuk ke sebuah jaringan internet atau sebuah jaringan yang saling terhubung dengan teknologi komunikasi dan internet. Terus yang berikut, graphical display. Graphic display program adalah program komputer yang dirancang khusus untuk menampilkan informasi di layar monitor secara grafis. Terus yang keempat, microprocessor. Microprocessor adalah komponen komputer yang memiliki tugas utama untuk mengolah data atau instruksi, biasanya disebut dengan otak komputer. Ini merupakan gambar dari contoh microprocessor. Terus yang berikut ada World Wide Web atau WWW. Adalah kumpulan sumber daya internet, teks, hyperlink, video, audio, dan video, dan situs jarak jauh yang bisa diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan juga TCP atau IP, atau bisa dikatakan juga sebuah ruang penyebaran informasi yang sangat luas. Terus yang keenam, ubiquitous computing. Ubiquitous computing adalah metode untuk meningkatkan penggunaan komputer dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan fisik, tetapi membuat komputer mereka secara efektif terlihat oleh penggunanya. Jadi ubiquitous ini sistem komputasi yang menyatu dengan kehidupan atau objek sehari-hari. Ini merupakan contoh ubiquitous seperti ada HP,
laptop, dan komputer, kulkas, telepon rumah. Semua itu merupakan sebuah komputer. Terus yang berikut, yang ketujuh, ada metafor. Menurut Santoso, metafor dalam konteks antarmuka dan perancangan interaksi berarti metafor visual, yaitu gambar yang digunakan untuk menyajikan sebuah maksud atau atribut tertentu dari sebuah benda. Metafor di sini contohnya berupa spreadsheet dari Excel. Juga ada keyboard sebagai metafora, yaitu keyboard untuk menginput sebuah huruf kepada komputer. Terus yang berikut, direct manipulation. Direct manipulation adalah manipulasi langsung yang memungkinkan user untuk merubah kondisi internal sistem dengan cepat. Ada aspek-aspek dari direct manipulation, yaitu objek yang akan dimanipulasi ditampilkan dengan jelas, proses cepat, respon cepat, dan memungkinkan aksi dibatalkan. Atau bisa dibilang terdapat sebuah kesalahan pada proses tersebut bisa dibatalkan dan diulangi lagi. Menggantikan sintaks sistem perintah atau command entry yang kompleks dengan memanipulasi objek secara langsung. Ini merupakan contoh dari direct manipulation, yaitu ada Word atau software pengolah kata yang bisa mengolah kata jika ada kesalahan dapat dihapus dan diulang kembali. Terus ada CMD atau command prompt, di mana dapat merubah, menghapus, menulis data pada komputer secara langsung melalui command prompt. Terus yang ke-9 ada multimodality. Penggunaan beberapa saluran input pada manusia untuk memanipulasi sistem. Jadi contohnya penglihatan mata, sentuhan kulit, dan pendengaran telinga diperlukan untuk berinteraksi optimal dengan VR atau game virtual reality ini contohnya. Terus yang berikut yang terakhir, CSCW atau Computer Support Cooperative Work. Kolaborasi oleh beberapa user melalui komputer untuk menyelesaikan satu atau beberapa pekerjaan. Jadi itu materi yang saya bawa hari ini. Terima kasih, saya Helmi Latero dengan NPM 12155201230051 dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Kristen Indonesia Maluku.